Selamat datang di Praktikum Farmakognosi. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari simplicia dari bagian buah atau fraktes serta biji atau semen. Bahan-bahan ini sering digunakan dalam pengobatan tradisional dan modern. Mari kita lihat lebih dalam tentang karakteristik Nigella semen. Kita mulai dengan Nigella semen. Biji dari tanaman Nigella sativa atau yang lebih dikenal sebagai habatus sauda. Biji ini berasal dari famili Ranunculaceae dan banyak digunakan dalam pengobatan karena sifatnya yang dipercaya sebagai antioksidan, antiinflamasi, serta imunomodulator. Biji ini telah digunakan dalam berbagai tradisi pengobatan selama berabad-abad dan dikenal luas dalam pengobatan Islam sebagai bahan yang memiliki berbagai manfaat kesehatan. Ketika kita mengamati Nigella semen di bawah mikroskop, ada beberapa struktur mikroskopis yang sangat khas yang dapat kita identifikasi. Mari kita lihat lebih detail komponen-komponen tersebut. Pertama, outer epidermal cells of testa, sel epidermis luar dari testa. Sel epidermis luar dari testa terlihat jelas pada pandangan permukaan maupun lateral. Epidermis ini berfungsi sebagai lapisan pelindung biji, melindungi biji dari kerusakan fisik dan membantu dalam menjaga kelembapan biji. Kedua, inner epidermal cells of testa, sel epidermis dalam dari testa. Sel epidermis dalam terletak di bawah lapisan epidermis luar dan berfungsi sebagai pelindung tambahan serta memperkuat struktur biji. Lapisan ini juga mendukung pengaturan pertukaran zat antara biji dan lingkungan sekitarnya. Ketiga, endosperm cells with oil droplets, sel endosperma dengan butiran minyak. Sel endosperma dalam biji ini mengandung butiran minyak yang kaya akan senyawa aktif. Ini adalah bagian penting dari biji yang menyimpan cadangan energi dan nutrisi untuk perkembangan embrio. Butiran minyak ini mengandung timoquinone yang memiliki potensi besar sebagai agen antiinflamasi dan antioksidan. Untuk memperjelas komponen-komponen dalam Nigella semen, kita bisa melakukan pewarnaan mikroskopis. Pewarnaan ini membantu mengidentifikasi komponen seperti butiran minyak dan butiran aleuron dalam biji. Keempat, cotyledon cell. Sel cotyledon cell. Sel cotyledon ini adalah bagian dari embrio tanaman yang berfungsi menyimpan nutrisi penting bagi pertumbuhan awal biji. Mereka juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan nutrisi, termasuk minyak atsiri yang dapat diekstraksi untuk keperluan farmasi. Kelima, spiral vessels. Pembuluh spiral. Pembuluh spiral terlihat di jaringan cotyledon sebagai bagian dari sistem vaskular yang membawa air dan nutrisi ke seluruh biji. Pembuluh ini memainkan peran penting dalam distribusi nutrisi selama tahap awal pertumbuhan. Demikian penjelasan singkat tentang Nigella semen dari tanaman Nigella sativa. Semoga kalian bisa memahami karakteristik morfologi dan mikroskopis dari biji ini. Sampai jumpa di sesi praktikum berikutnya.